biasanya anak-anak kayak anak kuliah gitu kan, saat mau mengatur keuangan mereka tuh aduh betulnya anak kuliah mau apa mau ini kok atau mau atur mau punya uang. Nah, kalau kayak gitu gimana Bu? Nah, sebenarnya balik lagi ke pribadinya masing-masing. Ada juga nih kaitan kalau yang saya temukan ya, mahasiswa atau pelajar gitu. Dia mengelola aset yang dia punya nih. Misalnya dia dapat dari uang jajan dari orang tua setiap bulan sekian gitu ya, 10.000 misalnya. 5.000-nya dia pakai untuk kalau di saham itu kita bisa trading ya. Kita bisa dagang gitu. Misalnya nih 5.000-nya dipakai untuk trading. Nah, hasil dari trading itu dipakai untuk misalnya jajan atau misalnya melakukan hal-hal yang sifatnya tadi playing itu juga bisa gitu. Atau yang kedua dia juga bisa menemukan side hustle-nya, jadi penghasilan tambahannya. Sekarang kan banyak ya, ikutan jualan apa, jadi distributor apa gitu ya, terus nanti dapat penghasilan atau bagi laba sama distributornya. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu. Yang penting kan punya kita tuh mengumpulkan tambahan-tambahan penghasilan itu dulu gitu kan, baru bisa nih saya sisihkan untuk ini. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, gimana mau melakukan pengelolaan Betul gitu sekali. kan? Nah sebenarnya Tribuners pasti tercerahkan ya karena kita sendiri tercerahkan ya. Nah Tribuners sekarang ini saya sampaikan yang mau menyampaikan pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat di Facebook poskupang.com dan YouTube Poskupang karena nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Aditi dan Pak Aden. Nah berarti sebenarnya kalau bilang kelola keuangan ini bukan cuma untuk orang-orang yang sudah menikah ya, tapi Bener. sebenarnya kita remuk sekali harus ini simpan berapa ini Iya, berapa iya, tahun iya. lagi, ternyata semua bisa dan memang harus begitu. Nah ini kalau misalkan seperti yang tadi Bu Aditi bilang kita mulai beberapa langkah itu terus pada akhirnya memutuskan untuk investasi. Apakah memang akhir dari pengelolaan keuangan kita itu adalah harus ke investasi? Sebenarnya alasan melakukan investasi itu ada 3, Kak. Biasanya ya, ini sesuai data yang ada, jadi datanya kan diolah ya. Yang pertama karena ada inflasi. Orang kan kalau ada inflasi, nilai uangnya akan menurun. Harga barang dan jasa naik terus nih. Nah, jadi kita harus mempertahankan nilai uang dengan lakukan yang namanya investasi supaya terhindar dari inflasi. Yang kedua, orang masing-masing punya tujuan keuangan. Tadi saya sebutin juga kan, tiap orang kan beda-beda. Pak Aden mungkin pengen punya mobil sport, sementara saya mungkin nggak pengen, saya pengennya punya pernikahan impian misalnya kayak gitu, kan beda-beda gitu. Bisa aja saya invest untuk hal yang berbeda dengan Pak Aden gitu kan. Yang ketiga, potensi keuntungan. Jadi memang ketika habis dari pengelolaan keuangan masuk ke investasi itu biasanya eh, menjadi apa ya, satu hal yang ngiket gitu Kak, ibaratnya gitu. Karena kalau dalam pengelolaan keuangan itu sebenarnya ada 6 tahap. Yang pertama adalah cash flow, yang kedua adalah manajemen utang, yang ketiga wealth creation, ini adalah meningkatkan aset. Kuncinya investasi itu di sini dalam pengelolaan keuangan. Harus meningkat. Aset harus meningkat gitu. Jadi itu yang wealth creation-nya itu investasi masuk di yang poin ketiga dalam pengelolaan keuangan. Habis itu ada retirement planning, nyiapin dana pensiun, terus gimana caranya minimalisir resiko yang dari investasi, dan yang terakhir ada evaluasi dan lain sebagainya. Itu jadi ada rangkaiannya gitu. Jadi ada 6 itu, wealth creation-nya itu masuk di investasi, masuk ke yang ketiga di wealth creation gitu. Meningkatkan aset yang kita punya. Banyak